Literasi keuangan penting untuk pembentukan karakter. Peran orang tua sangat berkaitan sekali dengan perkembangan karakter. Apa kaitan literasi keuangan, karakter, dan parenting? Simak perbincangan seputar keuangan, parenting, dan karakter dalam Pelangi Kasih hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita ketemu lagi ya di program Pelangi Kasih. Hari ini Kamis 20 Juni 2024 yang juga bertepatan dengan Hari Pengungsi Sedunia atau World Refugee Day yang diperingati setiap tahunnya tanggal 20 Juni. Dan peringatan Hari Pengungsi Sedunia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi para pengungsi yang ada di seluruh dunia. Dikutip dari laman USA for United Nations High Commissioner for Refugee, pengungsi juga dapat diartikan sebagai seseorang yang dengan terpaksa harus meninggalkan negaranya karena penganiayaan, perang, atau kekerasan. Berdasarkan situs dari UNHCR, mayoritas pengungsi di dunia berasal dari 5 negara, yakni Suriah, Venezuela, Afghanistan, Sudan Selatan, dan juga Myanmar. Hari ini kita tidak membahas mengenai Hari Pengungsi Dunia, ya. Dan seperti biasanya hari Kamis kita berbincang mengenai perencanaan keuangan bersama Profesor Chandra Cahyadi PhD, ya, yang akan memberikan materi-materi dan juga edukasi seputar bagaimana perencanaan keuangan khususnya bagi putra-putri kita. Sobat Maestro, di era modern seperti sekarang ini, sudah banyak orang tua yang sadar akan pentingnya edukasi finansial pada anak sejak dini. Mengingat literasi keuangan adalah keterampilan kunci yang dibutuhkan oleh siapapun untuk mempertahankan keseimbangan ekonominya. Oleh karenanya akan lebih baik bila itu dipersiapkan sejak kecil. Bahkan sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Central Banking Theory and Practice menunjukkan bahwa anak-anak yang belajar tentang uang sejak dini lebih memilih kepercayaan diri terhadap kemampuan finansial mereka di masa dewasa, di mana mereka lebih siap menerapkan ilmu yang mereka dapat di masa kanak-kanak seperti membuat anggaran atau juga menabung. Sementara anak-anak yang tidak pernah mendapatkan edukasi finansial melihat tanggung jawab fiskal sebagai sebuah tantangan dan kurang mudah pulih dari masalah keuangan. Tentunya ada banyak cara yang sesuai untuk melakukan percakapan dengan anak-anak, juga memotivasi tentang uang dan mempelajari keterampilan tentang keuangan. Sobat Maestro, orang tua adalah sumber pertama tempat anak mempelajari segala hal, mulai dari agama, ilmu pengetahuan, norma, sopan santun, dan banyak hal lainnya, termasuk juga keuangan. Sobat Maestro, sudah menjadi kewajiban orang tua untuk tidak hanya mengenalkan anak-anak tentang uang, tetapi juga memotivasi dan juga bagaimana mengatur uang yang akan dibelanjakan, dari mana uang yang didapat anak berasal, dan tentu saja bagaimana menghemat uang yang ada. Hal ini perlu berhati-hati diajarkan kepada anak, dan sebaiknya orang tua juga memberikan contoh pengelolaan uang yang benar kepada anak agar si kecil benar-benar memahami pentingnya mengelola keuangan dengan baik dan benar. Nah, tidak sedikit orang tua yang bertanya, kenapa perlu mengajarkan kepada anak-anak mengelola uang dengan benar sedini mungkin? Tujuan utamanya adalah membiasakan anak agar mereka terbiasa mengendalikan pengeluaran. Hal ini bisa dilakukan dari membiasakan anak untuk menyimpan uang atau menyisihkan uang jajannya untuk mendapatkan sesuatu yang paling mereka inginkan. Hal ini juga mengajarkan kepada anak untuk berusaha dan bertanggung jawab atas apa yang ia inginkan, dan juga memahamkan kepada anak untuk lebih mengutamakan membeli barang yang lebih bermanfaat atau yang paling dibutuhkan. Selamat siang Mas Ari, dan selamat siang para pendengar Radio Maestro dimanapun Anda berada. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana memotivasi anak belajar mengenai masalah keuangan. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana Anda sebagai orang tua bisa senantiasa menjaga motivasi anak Anda untuk semangat mempelajari hal-hal baru, termasuk skill di dalam masalah mengelola keuangan. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai caranya, cara praktisnya. Nah, salah satu cara
yang Anda bisa lakukan di dalam mengajar anak Anda dalam masalah keuangan, itu dengan cara menyesuaikan tingkat kesulitan pelajaran dengan usia anak Anda. Jadi jangan berlebihan. Jangan pernah membandingkan anak Anda dan keluarga Anda dengan anak dari keluarga lain. Jangan pernah merasa bahwa kita harus berkompetisi atau balapan dengan keluarga lain. Kita di sini tidak sedang bertanding di dalam mengajar keuangan kepada anak kita. Dan Anda juga perlu mengingat bahwa setiap anak itu unik adanya. Dan biarkan mereka bertumbuh sesuai dengan keunikan mereka masing-masing. Saya melihat bahwa di dalam banyak kasus, justru membanding-bandingkan anak Anda dengan anak lain itu adalah cara tercepat untuk membunuh semangat belajar mereka. Nah, jadi jangan pernah melakukan hal ini sekalipun mungkin Anda tergoda untuk membandingkan anak Anda dengan anak lain karena Anda ingin memberi semangat. Tapi ternyata cara ini adalah cara yang sangat negatif. Jadi tugas kita sebagai orang tua saat ini adalah menciptakan lingkungan yang aman, di mana anak Anda bisa merasa nyaman, bisa merasa aman untuk belajar, dan bisa menyerap sebanyak mungkin pelajaran tanpa mereka merasa ada beban. Itu berarti Anda harus merencanakan apa dan bagaimana Anda akan mengajar anak Anda tentang pengaturan keuangan. Tentu saja di sini Anda harus merencanakan sebuah situasi dan kondisi di mana Anda sebagai orang tua bisa bicara dengan bebas kepada anak Anda tentang topik yang sangat penting ini. Nah, ada dua hal yang harus Anda pertimbangkan ketika Anda membuat perencanaan pembelajaran ini. Hal yang pertama adalah usia anak Anda, dan yang kedua adalah cara pandang Anda tentang uang. Dengan Anda selalu mengingat kedua faktor ini, peluang anak Anda bisa dan mau menerima pesan yang benar itu menjadi lebih besar. Anda mungkin tidak punya cara pandang yang benar tentang uang, tapi Anda selalu bisa belajar. Ada banyak buku atau saat ini situs di internet atau teman-teman Anda yang bisa membantu. Tapi semuanya itu kembali kepada Anda. Apakah Anda mau mengajar anak Anda atau tidak? Ketika saya mengatakan bahwa Anda harus membuat rencana pengajaran keuangan bagi anak Anda, itu berarti Anda juga harus mulai membuat rencana pelajaran keuangan bagi diri Anda sendiri. Nah, saya selalu ingat pertanyaan, apa bedanya antara guru dan murid? Jawabannya itu adalah, guru belajar sesuatu lebih dulu dari muridnya, dan apapun yang dia tahu, itu adalah hal yang akan dia ajarkan kembali kepada muridnya. Nah, jadi di sini, Anda tidak bisa mengajar anak Anda sesuatu yang Anda sendiri tidak terlalu mengerti. Itu sebabnya penting sekali untuk kita sebagai orang tua untuk belajar hal-hal praktis tentang pengaturan keuangan. Untuk membantu Anda dalam masalah pengaturan keuangan, Anda juga bisa membaca buku saya yang berjudul Revolusi Uang kalau Anda memerlukan referensi. Yang berikutnya adalah saya ingin Anda mulai bertanya, ketika saya mengajarkan semua hal mengenai masalah pengelolaan keuangan ini kepada anak, apakah saya sendiri itu sudah menguasainya? Apa saya sendiri sudah mengerti? Nah, kalau belum, kenapa Anda tidak mulai belajar pengelolaan keuangan dari sekarang? Saya percaya kalau Anda mulai belajar mengelola keuangan, kondisi keuangan Anda itu pasti akan menjadi lebih baik. Misalnya kita ambil contoh, Anda punya komitmen untuk mengurangi penggunaan kartu kredit atau utang pribadi lainnya. Anak Anda mungkin belum mengerti apa itu kartu kredit, tapi mungkin dia secara otomatis merekam apa yang Anda lakukan, dan dia pun juga mulai terekspos untuk mulai melakukan kebiasaan baru yang positif tersebut. Ya, misalnya mengurangi penggunaan kartu kredit. Anda sebenarnya ketika Anda melakukan kebiasaan baru yang positif tadi, Anda sudah mulai mengajar anak untuk lebih bertanggung jawab dengan cara dia memakai uangnya. Contoh lain, kita juga mungkin bisa membuat daftar belanja sebelum Anda pergi ke supermarket. Jangan melakukan belanja mingguan secara spontan atau terlalu impulsif, ya. Karena impulse buying itu adalah salah satu hal yang sangat menggerogoti kondisi kesehatan keuangan kita. Nah, ini kan sesuatu hal yang sangat sederhana. Tapi ketika anak Anda melihat Anda menuliskan daftar belanjaan mingguan dan
Anda mulai berbelanja sesuai dengan daftar yang Anda sudah buat tadi, dia akan melihat sesuatu yang baru. Dia sedang merekam hal yang baik yang sedang Anda lakukan. Dia sudah mulai belajar sesuatu yang praktis. Nah, mungkin dia belum mengerti semuanya sekarang, semua detail. Tapi dia akan belajar nanti bahwa cara sederhana itu akan membantu anak Anda untuk menghemat uang. Karena dia membeli barang yang diperlukan yang sudah dibuat di dalam daftar belanjaan tadi. Atau mungkin ada juga contoh lain ketika Anda mulai melakukan pengelolaan keuangan dengan melakukan envelope system, sesuatu yang sudah kita bahas terlebih dahulu, di mana Anda mulai mengalokasikan pendapatan bulanan ke dalam berbagai amplop keuangan yang berbeda, di mana setiap amplop itu dikhususkan untuk satu jenis pengeluaran. Secara praktiknya tidak sulit. Ketika anak Anda melihat kebiasaan Anda tersebut, mereka sekali lagi akan merekam secara otomatis semua kebiasaan keuangan Anda. Mereka akan melihat bagaimana Anda membuat dan melakukan rencana budgeting Anda dengan konsisten. Nah, ini yang saya maksud dengan merencanakan pelajaran keuangan bagi diri Anda pribadi dan juga bagi anak Anda. Karena apa yang Anda lakukan saat ini, secara otomatis semua tindakan Anda, semua teladan Anda, itu akan ditiru dan direkam oleh anak-anak Anda. Jadi pastikan bahwa Anda memberikan contoh yang benar, dan juga pastikan bahwa apa yang ditiru dan direkam oleh anak-anak kita, itu adalah kebiasaan keuangan kita yang sehat. Ada sebuah kutipan dari Rosa Parks, bahwa setiap orang harus hidup menjadi teladan bagi orang lain dan keluarganya. Salah satu alasan orang memilih pergi ke gym saat ini adalah karena fasilitas gym yang begitu lengkap. Alat-alat latihannya banyak dan bervariasi, dan juga ada personal trainernya. Memang fasilitas menjadi salah satu pertimbangan utama seseorang saat dia mau bergabung dalam sebuah pusat kebugaran tertentu. Untuk membantu anak-anak mengembangkan otot-otot finansial mereka, Anda juga harus menyiapkan fasilitas latihan dalam tanda kutip yang nyaman bagi anak-anak Anda. Ya, syukur kalau Anda tidak perlu khawatir atau kerepotan mempersiapkannya, karena semua yang dibutuhkan sudah ada. Ya, memang dunia ini adalah sebuah gym kita, dan semua yang ada dalam dunia ini sebenarnya bisa dipakai sebagai alat latihan keuangan bagi anak Anda. Izinkan saya untuk menjelaskan lebih lanjut poin yang tadi. Nah, secara umum, ada dua cara orang tua mengajar anak-anaknya. Pertama itu dengan cara memberi teladan tertentu untuk diikuti anaknya. Nah, cara kedua itu adalah saat ada situasi tertentu terjadi, nah mereka lalu dengan sengaja menggunakan situasi tersebut untuk menjelaskan nilai-nilai tertentu yang ingin diajarkan. Nah, ini yang sering disebut sebagai teachable moments. Nah, misalnya ada orang-orang yang biasa tidur dengan lampu dimatikan. Ketika diselidik lebih jauh, ternyata mungkin hal itu terjadi karena orang tua mereka juga tidur dengan cara demikian. Orang tua mereka mungkin tidak mengajarkan kepada mereka bahwa saat tidur lampu itu harus dimatikan. Mungkin. Tapi mereka melakukannya. Dan hal itu ternyata menurun kepada diri anak-anaknya. Nah, ini yang saya maksud dengan cara pertama, di mana kita memberi teladan kepada anak-anak secara langsung ataupun juga secara tidak langsung. Secara sengaja ataupun juga secara tidak sengaja. Tapi contoh lainnya, Anda mengajak anak misalnya belanja ke supermarket. Dan sebelum Anda memutuskan membeli satu barang, misalnya Anda sedang membeli air mineral dalam botol. Dan saat Anda membayar di kasir, Anda bisa membandingkan air mineral dari beberapa merek yang berbeda. Nah, membandingkan harga dan kualitas dari barang tersebut, baru memutuskan membeli botol air mineral yang mana. Nah, anak Anda mungkin akan bosan melihat Anda melakukannya karena mereka tidak mengerti tujuan dari tindakan Anda. Tapi pada saat anak Anda bertanya, mengapa Anda bolak-balik seperti itu, Anda bisa memakai pertanyaan mereka sebagai satu teachable moments. Anda bisa menjelaskan kepada anak-anak Anda tujuan dari tindakan Anda tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari cara mengajar anak yang kedua. Mengajar anak lewat situasi tertentu. Mengajar anak melalui teachable moments. Sebagai seorang personal financial trainer, Anda
juga harus sigap dengan momen-momen pembelajaran seperti ini. Karena setiap kejadian, situasi, itu selalu bisa jadi sebuah teachable moment untuk mengajar dan melatih anak Anda dalam masalah keuangan. Nah, Anda mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi semua kesempatan itu adalah kesempatan yang mengajar masalah keuangan dengan baik. Misalnya Anda sedang mengantri di pom bensin atau di kasir saat Anda makan di restoran. Bahkan mungkin saat Anda sedang bekerja di rumah sekalipun. Jadi gym pembelajaran Anda, gym pembelajaran keuangan Anda tidak terpaku hanya pada satu tempat saja. Tapi kemanapun Anda pergi, di sana selalu ada kesempatan, ada gym Anda untuk mengajar anak Anda mengenai masalah keuangan. Salah satu pelajaran dasar keuangan yang sangat penting, yang harus dimengerti anak Anda adalah kemampuan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Karena bagi anak kita, khususnya saat mereka masih kecil, segala hal yang mereka inginkan itu adalah kebutuhan. Dan karena itu kebutuhan, mereka merasa bahwa keinginan mereka itu harus dipenuhi pada saat itu juga. Nah, itu adalah yang kita namakan sebagai instant gratification. Tapi bagi orang-orang yang sudah lebih dewasa, kita mulai lebih mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, sebagai seorang personal financial trainer, Anda tidak boleh lalai mengajarkan anak mengenai pelajaran keuangan yang sangat penting ini. Kalau Anda gagal menjelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan pada seorang anak semasa dia masih kecil, maka sebenarnya Anda sedang menciptakan seorang, istilahnya dalam tanda kutip, monster di masa depan. Ya, maaf untuk pemakaian kata yang mungkin terasa kasar, tapi memang itu yang sedang kita lakukan kalau kita tidak berhati-hati. Karena coba Anda bayangkan, apa jadinya kalau ada orang yang merasa segala sesuatu yang dia inginkan dalam hidupnya itu harus dipenuhi dalam waktu seketika. Ya, kalau dia orang kaya, mungkin hal itu tidak terlalu memberatkan. Tapi bagaimana kalau kondisi keuangan dia di masa depan itu ternyata tidak terlalu baik? Ternyata pas-pasan. Jadi tidaklah mustahil kalau seorang anak yang terbiasa waktu kecil mendapatkan semua keinginannya dalam waktu seketika, itu mungkin akan tergoda untuk mencuri atau melakukan hal-hal yang negatif di masa yang akan datang ketika mereka masuk di dalam kondisi keuangan yang kurang baik. Jadi bagaimana cara kita bisa menjelaskan tentang perbedaan antara keinginan dan kebutuhan tersebut? Caranya bisa bermacam-macam. Dan sekali lagi, metode pengajaran ini harus disesuaikan dengan usia anak kita. Untuk anak Anda yang sudah mulai dewasa, Anda bisa mengajak mereka untuk berdiskusi mengenai masalah kebutuhan atau keinginan ini. Ingat bahwa ketika anak Anda masuk ke dalam masa-masa remaja atau pemuda, mereka itu lebih bisa berkomunikasi dengan baik dengan kita. Dan kita harus pakai juga kesempatan tersebut, dan kita juga bisa menjadikan hal tersebut sebagai teachable moment dan kesempatan untuk kita melakukan diskusi bersama anak kita. Jadi kita tidak bisa lagi memakai cara yang kita lakukan saat mereka masih kecil. Anda juga bisa menggunakan misalnya kesempatan waktu mereka sedang nonton satu acara di televisi atau mungkin film atau juga di YouTube atau Netflix. Anda bisa memakai masalah-masalah yang Anda lihat di dalam film tersebut sebagai bahan diskusi mengenai masalah keuangan tadi. Dan setelah itu, Anda bisa berdiskusi mengenai masalah mengapa benda tersebut termasuk keinginan atau kebutuhan. Tapi bagaimana caranya kalau kita mau mengajar anak-anak kita saat mereka masih usia muda? Karena pada saat itu, mereka belum mengenal konsep mengenai masalah kebutuhan atau keinginan, bukan? Tetap beritahu kepada mereka secara konsisten. Sama seperti kita mengajar anak tentang hal lainnya, mengajar dengan cara mengulang kata kunci atau sering disebut sebagai repetition learning method. Jadi Anda bisa sering mengulang-ulang kata-kata kunci yang sama. Masalah kebutuhan, keinginan, kebutuhan dan keinginan. Dan ingat untuk konsisten, dan Anda bisa sepakat atau kompak dengan pasangan Anda saat Anda mengajarkan sesuatu yang berkaitan dengan masalah keuangan. Karena pengajaran walaupun sederhana seperti itu, walau terkesan sepele, tapi jika Anda lakukan dengan konsisten, itu pasti akan berdampak besar. Saya berkali-kali menekankan bahwa tanggung jawab mengajar anak masalah keuangan
itu ada di pundak Anda sebagai orang tua. Tapi pada praktiknya, itu bukan berarti bahwa Anda harus menjalankan semua proses pengajaran keuangan itu sendirian. Anda bisa minta bantuan orang tua Anda, teman-teman, saudara, atau anggota keluarga besar Anda lainnya untuk ikut membantu mengajar anak Anda tentang masalah uang. Walaupun kita punya banyak bala bantuan, beban utama pengajaran tetap ada di pihak Anda. Anda tetap bertanggung jawab untuk membuat perencanaan pengajaran keuangan. Anda tetap juga bertanggung jawab menentukan nilai-nilai apa yang mau ditanamkan dan bagaimana cara menerapkannya. Nah, itu semua adalah tetap tugas kita sebagai orang tua. Sebagai contoh, saat Anda dan anak-anak berkumpul bersama keluarga besar untuk liburan keluarga, kenapa Anda tidak minta adik Anda atau kakak Anda untuk mulai juga sharing mengenai masa lalu mereka kepada anak Anda, untuk memberikan inspirasi kepada anak Anda dalam masalah keuangan? Atau mungkin Anda bisa mengundang seorang sahabat keluarga yang Anda tahu cara mengatur keuangan dengan baik, dan Anda minta teman Anda tersebut untuk membagikan tips atau trik atau nilai yang dia pegang kepada anak Anda. Tapi Anda coba modifikasi sesuai dengan keadaan keluarga Anda. Jadi pesan terakhir untuk menutup acara kita pada hari ini adalah, walaupun Anda bertanggung jawab mengajar anak tentang keuangan, Anda selalu bisa minta bantuan orang lain dan anggota keluarga Anda untuk membantu Anda dalam mengajarkan keuangan kepada anak-anak Anda. Oke, minggu depan kita akan bahas mengenai masalah halangan-halangan di dalam melibatkan keluarga besar mengajar keuangan kepada anak-anak. Sampai jumpa di acara kita minggu depan. Bye-bye. Sobat Maestro, Indonesia sendiri masih sangat jarang sekali memiliki lembaga pendidikan yang fokus pada pengetahuan dan keterampilan mengelola keuangan. Tidak adanya kurikulum khusus tentang pendidikan keuangan di sekolah atau lembaga pendidikan non-formal lainnya. Edukasi yang berisi motivasi untuk mengelola uang dengan baik, menabung dengan giat baik di lingkungan keluarga maupun sekolah, masih belum dilakukan dengan serius dan terencana. Masyarakat kita juga terkenal tabu jika anak-anak membicarakan uang karena dianggap masih belum dewasa. Padahal pengetahuan dan keterampilan mengelola keuangan harus baik dan dibiasakan sejak kecil agar terbiasa hingga dewasa mampu mengambil keputusan yang benar untuk menggunakan uangnya. Adanya keterbatasan pengetahuan dan perilaku masyarakat kita dalam mengelola keuangan pribadi, hal ini berdampak pada literasi keuangan menjadi tidak penting sebagai bekal untuk hidup dan masa depan anak. Semoga informasi yang kami hadirkan dan juga informasi yang disampaikan oleh Profesor Chandra Cahyadi PhD bisa bermanfaat buat kita semuanya dalam memotivasi putra-putri kita mengelola keuangan. Dari Gerah Maestro, Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga Profesor Chandra Cahyadi PhD mohon pamit dari program Pelangi Kasih. Kita ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan dan Tuhan memberkati.